Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Azul Media. Nah, di video kali ini kita akan berbagi tutorial cara mengatasi Lazada Pay Later yang dinonaktifkan. Namun selanjut bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nanti teman-teman tidak ketinggalan tutorial terbaru seputar Lazada Pay Later dari channel ini. Dan untuk teman-teman yang udah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak teman-teman. Oke, lanjut saja ke tutorialnya. Apabila Lazada Pay Later teman-teman itu dinonaktifkan, kita akan coba kasih solusinya. Nah, teman-teman coba perhatikan terlebih dahulu kesalahan-kesalahan apa yang teman-teman pernah lakukan. Misal, teman-teman pernah meng-cancel barang yang dipesan lewat Lazada Pay Later. Nah, itu biasanya dinonaktifkannya sementara teman-teman ya. Jadi usahakan teman-teman itu jangan sampai meng-cancel pesanan yang menggunakan limit Lazada, yang menggunakan Lazada Pay Later. Jangan pernah ya teman-teman, usahakan jangan pernah membatalkan pesanan karena itu mempengaruhi akun Lazada Pay Later teman-teman. Atau yang kedua caranya adalah yang kedua permasalahannya teman-teman itu menggunakan akun Lazada di beberapa perangkat, maka akan terdeteksi bahwasanya itu bukan kalian ya. Jadi pihak Lazada akan mendeteksi, akan mencurigakan bahwa tindakan tersebut adalah mengganggu keamanan kalian. Jadi usahakan teman-teman itu menggunakan satu akun di satu HP, jangan gonta-ganti. Oke, untuk permasalahan yang selanjutnya ya teman-teman, itu bisa saja terjadi karena teman-teman itu melakukan nunggak ya. Teman-teman itu memiliki pembayaran yang sudah jatuh tempo. Misal saya memiliki tagihan 54.000 ini jatuh tempo 2 Oktober. Misal saya sering telat bayar dan sebagainya, itu biasanya dinonaktifkan ya teman-teman. Jadi teman-teman itu harus melunasi terlebih dahulu pembayaran tagihannya ya. Apabila teman-teman itu ya permasalahannya itu terjadi di saat belum jatuh tempo dinonaktifkan misalnya, maka usahakan teman-teman itu, saran saya teman-teman coba beli barang lain tapi lewat COD dulu untuk meyakinkan bahwasanya itu adalah akun yang aktif ya. Teman-teman coba beli barang yang dengan sistem COD. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya teman-teman saran dari saya, tergantung permasalahannya. Kalau permasalahannya itu dinonaktifkan sementara, maka teman-teman itu hanya bisa menunggu. Kemudian kalau dinonaktifkan secara sering cancel juga di situ ada batas waktu teman-teman. Akan tetapi jika permasalahan itu terjadi padahal kita tidak nunggak ataupun ya tidak cancel barang ataupun tidak menggunakan di HP yang berbeda, maka teman-teman itu bisa mencoba membeli produk dengan sistem COD terlebih dahulu. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan komen aja, mungkin dari apa yang saya sampaikan itu kurang jelas. Dari kami sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.